Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PAIB. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Amiruddin SPDI MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Filsafat Pendidikan, yaitu tentang metode pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu menyangkut tentang pengertian metode pendidikan Islam. Yang kedua, macam-macam metode pendidikan Islam. Dan yang ketiga yaitu urgensi metode dalam pendidikan Islam. Baiklah, kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan. Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu dari kata meta dan hodos. Melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, tarik yang berarti langkah-langkah strategi yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut terminologi, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Terlebih jika metode itu sudah disandingkan dengan kata pendidikan atau pengajaran, yang diantaranya yaitu menurut Winarno Surakmat, yaitu mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menurut Ramayuli, yaitu mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat peserta didik melangsungkan proses pembelajaran. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu macam-macam metode pendidikan. Yaitu yang pertama ada macam-macam metode pendidikan. Yang pertama yaitu metode penugasan, yaitu suatu cara mengerjakan dengan cara memberikan sejumlah tugas yang diberikan guru kepada muridnya dan adanya pertanggungjawaban terhadap hasilnya. Yang kedua yaitu metode diskusi, suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Yang ketiga yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini yaitu cara penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang keempat yaitu metode tanya jawab. Itu yaitu suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pembelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Prinsip dasar metode ini terdapat dalam hadis tanya jawab antara Jibril dan Nabi Muhammad tentang Islam dan insan. Yang kelima yaitu metode demonstrasi, yaitu suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikan.
Yang keenam yaitu metode eksperimen, yaitu suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu percobaan, dan setiap proses dalam hasil percobaan itu diamati oleh murid sambil memberikan arahan. Yang ketujuh yaitu metode perumpamaan, yaitu cara mengajar atau menyampaikan di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan, yaitu di sekelilingnya gitu. Nah, yang kedelapan yaitu metode pengulangan, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi ajar dengan cara mengulang-ulang materi tersebut agar siswa lebih mengingatnya lebih lama materi yang disampaikan. Yang kesembilan yaitu metode teladan, yaitu metode merupakan bahan utama dalam pendidikan, sebatas penyampaian materi saja, melainkan membangun karakter dalam setiap jiwa peserta didik. Oleh karena itu, pendidik mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap peserta didik mengenai tingkat kelakuan perbuatannya dalam membuat contoh. Yang ke-10 yaitu metode cerita. Metode ini dianggap efektif dan mempunyai daya tarik yang kuat sesuai dengan sifat alami manusia yang menyenangi cerita. Oleh karena itu, Islam mengeksplorasikan cerita menjadi salah satu teknik dalam pendidikan. Baiklah, yaitu pertanyaan yang ketiga yaitu urgensi metode pendidikan. Nah, metode pendidikan dalam proses pendidikan Islam yaitu merupakan metode mempunyai kedudukan yang sangat signifikan tujuan mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pembelajaran kepada peserta didik dianggap lebih baik dibandingkan dengan materi sendiri. Sebuah adigum mengatakan bahwa al-tahrik aham min al-maddah. Metode jauh lebih penting dibandingkan materi. Adalah suatu realita bahwa cara penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik, walaupun sebenarnya materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya, materi yang cukup baik karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik, maka materi itu sendirinya kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi penyampaian keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Metode yang tidak tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.